Yastrogi dan Krishna menuju Indonesia aman stroke. Hai, stroker harus bahagia. Malam hari ini saya mendapatkan kehormatan yang luar biasa dengan Ketua Yastrogi, Yayasan Stroke Indonesia, dengan Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dokter Tugas Ratmono. Selamat malam Pak Tugas. Wah, selamat malam Mas Andreas ya. Pak. Sehat selalu ya. Ya. Dengan Ketua Harian Krishna Mas Suhadi, Pak Suhadi, dan Sekretaris Krishna Pak Yoyo. Ya. Hari ini kita mau denger nih. Waktu saya belum kena stroke, saya nggak ngerti ya stroke itu apa. Bahkan waktu saya sudah pasca stroke, saya juga baru tahu tuh ya stroke. Ya. Makanya itu malam hari ini kita sama-sama mau dengarkan ya stroke itu, yayasan stroke itu apa. Kita ngertinya yayasan yang lain ya. Tapi yayasan stroke baru hal-hal yang mungkin baru dengar ya di masyarakat umum. Pak Tugas, monggo Pak, silakan bisa diceritakan Pak Yastrogi itu kapan mungkin. Ya, jadi Yastrogi itu adalah Yayasan Stroke Indonesia, ya singkatannya kan Yayasan Stroke Indonesia. Jadi suatu yayasan sosial tentunya yang bergerak untuk membantu ya masyarakat dalam mencegah gitu ya, dalam bagaimana mengobati gitu ya, dan bagaimana memulihkan stroke gitu ya kalau ada serangan stroke ya. Jadi ini adalah suatu yayasan yang dalam visi misinya sih yayasan yang non profit gitu. Intinya yayasan yang selalu bergerak secara sosial gitu ya, tentunya bersama-sama yang lain dengan tujuan tentunya bagaimana kita ikut berupaya menurunkan angka kesakitan stroke gitu ya, dan dampaknya. Ini Yastrogi ya. Dan dalam ingin mencapai bagaimana menurunkan angka kesakitan stroke atau angka kejadian stroke gitu ya, dan dampaknya tentunya berbagai misi yang kita harus lakukan gitu ya. Salah satu misi yang paling utama itu bagaimana kita mengajak siapapun gitu ya untuk mari bersama-sama melakukan hidup sehat untuk mencegah stroke. Hidup sehat untuk mencegah stroke ya. Kalau yang sering kita dengar barangkali atau mungkin yang perlu kita informasikan lagi adalah hidup sehat. Salah satu yang mengendalikan stroke itu adalah kita harus cerdik gitu dalam menghadapi bagaimana jangan terkena stroke. Ya, cerdik untuk hidup sehat. Singkatan itu Mas Rias ya. Boleh tuh Pak. Ya, C-nya itu kan cek kesehatan secara rutin atau berkala teratur lah ya. Jadi misalkan kita sebulan sekali lah kita cek, atau seminggu sekali kita cek tekanan darah ya. Atau mungkin cek beberapa periode waktu cek gula darah dan seterusnya ya. Cek kesehatan yang fisiknya kita cek secara rutin gitu ya. Jadi ini akan sangat membantu untuk mengenali kita sehat atau tidak ya. Berikutnya E-nya itu enyahkan asap rokok. Enyahkan asap rokok. Di sini nggak ada asap, jadi di sini nggak ada asap rokok, jadi aman. R gitu, R ya. R-nya itu rajin berolahraga. Jadi intinya bergerak kita untuk sehat gitu ya. Olahraga itu adalah salah satu untuk bagaimana menjaga aliran darah kita baik, pembuluh darahnya itu tetap elastis ya, namanya elastis gitu ya, sehingga alirannya terjaga dengan bagus gitu ya. Kalau ada tekanan gitu karena elastis ya aman-aman aja gitu ya. Nah, D-nya itu diet yang imbang. Diet yang imbang. Nah, imbang itu artinya
diet itu kan ada karbohidrat, ada apa lemak, protein, vitamin, mineral gitu ya. Nah, kan ada yang ngomong, wah saya sedang pantang ini ya, nggak begitu. Jadi makan itu nggak boleh pantang, tapi imbang, proporsional gitu. Artinya ya imbang lah, imbang. Seimbang ya makan gitu. Maksudnya tidak terlalu banyak karbohidratnya berlebihan di situ, tapi kurang proteinnya misalkan. Jadi imbang di situ. Nah, kemudian I-nya itu Istirahat. istirahat yang cukup gitu ya. Nah, Jangan begadang. jangan begadang. Gitu. Orang-orang terkena serangan stroke itu Setelah istirahatnya kurang kan? iya kan Ya istirahat. itu gitu. Jadi, terus K gitu, cerdik K gitu. Ya. K berarti kelola stres. Kelola stres. Nah, seperti tadi jangan yang sudah stres capek. gitu ya. Nah, waduh. Cukup istirahat, jangan stres. Makan tadi kan harus bahagia. Harus Nah, bahagia. gitu. Kadang Harus kata bahagia. Romo katanya tadi itu. Iya, jadi itulah bagaimana upaya kita hidup sehat secara cerdik gitu ya untuk mencegah kejadian stroke ya. Nah, itu ya stroke bergerak, mari kita bersama-sama untuk mencegah stroke dengan pola hidup yang sehat. mencegah stroke Nah, dengan gaya pola Iya, selain itu ya stroke juga ikut juga di dalam mendorong gitu ya untuk bagaimana rumah sakit itu disiapkan dengan baik sehingga kalau ada serangan stroke bisa ngatasi dengan baik. Mendorong juga masyarakat itu betul-betul kalau terkena stroke segeralah ke rumah sakit. ya. Rumah sakit yang memang fasilitas stroke-nya, penanganan stroke-nya bagus gitu ya. Nah, ini untuk mengurangi kecacatan, mengurangi kematian, penanganan cepat tadi ya, bahkan bisa memulihkan cepat. Kemudian kita berupaya juga bersama yang lain, tentunya bagaimana menyiapkan rehabilitasi gitu ya. Ya, kalau nanti Kresna itu ada Nah, itu ada khusus rehabilitasi tadi ya, jadi ada fisik, ada apa ini mental, spiritual dan ekonomi. Nah, kemudian sisi lain juga kita berupaya terus membangun suatu penelitian yang berbasis komunitas lah gitu. Jadi dan inilah kegiatan Yastrogi, Yayasan Stroke Indonesia, dan tiap minggu kita melaksanakan kegiatan yang sifatnya ini akan memberikan informasi ya, informasi yaitu namanya Kamisan. Kamisan. Kamis manis. Wah, Kamis manis, Optimis. optimis. Itu isinya apa itu, Pak? Kamisan itu banyak berkaitan dengan tadi yang pertama tadi apa? Bagaimana informasi untuk mengajak untuk mencegah. Jadi yang memberikan informasi baik itu dokter saraf, dokter penyakit dalam ya. Jadi dapat infonya dari dokter. Dari Semuanya dokter-dokter ya. para medis. Ada juga yang fisioterapis misalkan, ahli gizi gitu ya. Atau ahli-ahli yang Psikolog juga ada. ya psikolog gitu ya. Ahli-ahli yang mempunyai kompetensi untuk pengobatan namanya komplementer kalau kedokteran ya. Artinya obat-obat yang tidak standar dunia kedokteran, tapi ada suatu nilai-nilai yang bisa memperbaiki atau membantu percepatan pemulihan. Tentunya ini harus diwadahi ya, harus diwadahi, dan kalau memang ini betul-betul baik toh ini bisa dipakai di dalam dunia kedokteran kayak gitu. Namanya komplementer ya. Itulah Yastrogi, berbagai kegiatan, dan juga tiap tahun kita adakan ya Jambore Stroke Indonesia ya. Jadi kemarin itu kita di lapangan Banteng ya. Kemarin di lapangan Banteng tahun pertama yang buat saya, Pak. pertama. Sebelumnya ada di Jogja. Nah, itu belum masih sehat. Masih sehat ya. Ya, semoga tidak ada kedua lagi ya. Untuk serangan stroke-nya. Kalau jamborenya ada ketiga, ada dan seterusnya. Kita harapkan gitu. Untuk bertemu para stroker gitu ya. Untuk bertemu para stakeholder, untuk saling mengenal sama lain, berbagi dan seterusnya. Dan sebenarnya kita ada acara kegiatan berbagi kursi roda gitu sebenarnya.
Oh, Ya, iya. tapi ini masih proses, jadi harapannya mudah-mudahan nanti banyak yang donasi untuk 1.000 kursi roda nanti ya. Nah, itu kita bisa berikan pada yang membutuhkan ya. Kemudian ada satu lagi yang kita sedang adakan adalah kita melatih stroke helper. Stroke helper. Ya. Itu buat orang-orang stroke atau Jadi yang sehatnya? ini relawan-relawan Oh, relawan. dilatih bagaimana mengenali stroke, bagaimana menangani stroke kalau terjadi ya. Iya, betul. Serangan saat itu, bagaimana ini harus ditangani dengan baik di rumahnya atau di tempat kejadian. Dan stroke helper ini mempunyai kemampuan untuk ayo segera ke rumah sakit, ayo segera kemana. Nah, diharapkan nanti ada jaringan ambulan, jaringan rumah sakit kita yang bangun bersama. Ini yang kita terus kembangkan, terus berproses. Pak Yoyo pun sudah, Pak Suhadi sudah Wah, keren-keren ya, Pak. menjadi stroke helper ini. Betul. Jadi itu saya kira kegiatan Yastrogi. Dan kalau kita melihat sejarahnya, Yastrogi didirikan tahun 1989. 989. Jadi Oh, sudah 35 tahun sampai 35 tadi. tahun nih Pak ya. Jadi memang kita harus berupaya terus memberikan informasi supaya masyarakat luas lebih mengenal gitu ya. Karena Pak Andreas tadi, wah saya nggak tahu Yastrogi itu apa gitu. Iya, Pak. Siapapun pemirsa sekalian bahwa Yayasan Stroke Indonesia atau disebut Yastrogi adalah sebagai suatu yayasan bergerak bidang sosial untuk bersama-sama ikut berpartisipasi dalam menangani stroke di Indonesia, khususnya di komunitas gitu. Saya kira itu tugas, fungsi dan tujuan Yastrogi untuk bersama-sama komponen lain, stakeholder lain, masyarakat bersama-sama untuk menangani stroke. Yang paling penting adalah mencegah stroke gitu ya, jangan terkena stroke. Saya kira itu. Betul, Pak. Nah, pertanyaan Pak satu tadi Pak, Ya. boleh Pak ya? Boleh. Ini Pak, kalau dalam gerak saya, kebetulan saya ada di Kresna. Ini teman-teman kebanyakan teman-teman stroke. Nah, bagaimana dia stroke? Apakah itu orang-orang sehat atau memang ada teman-teman stroke juga? Atau bagaimana? Ya, kembali pada Yastrogi itu kan suatu yayasan yang bersama dengan yang lain gitu ya. Dan sebenarnya yayasan ini kita mempunyai cabang-cabang. Oh, Ya, ada di Aceh, ada di Jogja, Surabaya, Medan, kemudian Makassar yang baru-baru dibentuk itu. di Batam juga sudah ada. Kita sedang ini, kemudian Solo dan lain sebagainya. Dan juga ada klub stroke yang dalam konteks supervisi dari Yayasan Stroke Indonesia. Nah, anggotanya ya anggota mereka di situ. Bahkan kita kolaborasi dengan Kresna dan yang lainnya gitu ya. Itu untuk sama-sama kita membangun komunitas untuk bagaimana paling pertama adalah campaign atau kampanye tentang hidup sehat dan bagaimana mencegah stroke. Saya kira itu yang berkaitan dengan apa tadi yang ditanyakan tadi? Tadi tanyakan apakah anggota dari Oh ya, gitu. Jadi teman Yastrogi? kita berupaya Yastrogi ini bagian dari suatu mitra pemerintah gitu ya. Oh, mitra pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk bisa meneruskan kebijakan-kebijakan yang ada dari pemerintah gitu ya, untuk kita teruskan bersama-sama dengan komunitas yang lain sampai ke masyarakat. Jadi saya kira ini seperti suatu dari pemerintah, kemudian Yastrogi, dan kemudian dengan teman-teman yang lain komunitas. Ya. Waduh, terima kasih loh Pak. Ya. Satu lagi buat Kresna ini. Nah, ini Kresna ini apa hubungannya nih Pak Suhadi sama Yastrogi nih Pak Adi? Pak Suhadi sekarang lebih banyak nih ada hubungan dengan Yastrogi. Jadi nyambung dari Dr. Tugari bahwa Kresna ini adalah ambil bagian dari solusi yang selama ini menjadi permasalahan tadi stroke menjadi penyebab angka kematian
tertinggi. Kemudian stroke juga berdampak kepada semua aspek kehidupan, terutama ekonomi dok ya. Jadi dalam stroke ini kan berdampaknya selain ada yang sudah cacat fisik, ada yang berdampak secara ekonomi dan kehidupannya udah dari stroke semakin membebani keluarga yang lain. Jadi ya, jadi kami dengan Pak Yusbandi selaku sekretaris di Kresna itu kita berupaya untuk mengajak teman-teman strokers, bahasa kita strokers, teman-teman stroke, terutama yang di wilayah Jabodetabek dan khususnya di seluruh Nusantara, mari kita bergabung di Kresna Stroke untuk menjadi kita bisa ambil bagian menjadi solusi supaya pulih fisiknya, pulih mentalnya, pulih ekonomi dan pulih visual, spiritualnya. Jadi nantinya setelah kita bergabung di Kresna dan Stroke itu ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh, terutama tadi dari segi edukasi informasi di program kami Stroke. Kemudian nanti ada beberapa rumah sakit dan klinik yang sudah ada kerjasama dengan kita, baik tentang pelayanan terpadu, terus ada yang memberikan kegiatan pelatihan yang tadi disebut stroke helper. Itu adalah nantinya kita di masyarakat bisa memberikan kegiatan yang kita laksanakan bareng-bareng ini menjadi kolaborasi, elaborasi antara Kresna dan Stroke. Itu Pak Andreas. Jadi Pak Yoyo nanti bisa bernarasi dan dia karena jurnalis ya menulis beberapa keterangan segmen pemulihan ekonominya Pak Yoyo. Gitu. Terima kasih. Saya tambahkan bentuk. Boleh. Jadi selain ada yang melatar belakangi nanti. Secara tugas dan fungsi itu memang ya kan kita sama-sama yayasannya. Yayasan Stroke Indonesia kan kita kalau kita lihat dari visi misi itu luas gitu nih cakupan kerjanya. Kalau kita lihat di Kresna itu kan lebih fokus pada rehabilitasi gitu ya. Nah tadi kan ambil bagian solusi gitu ya. Nah, kita berpikir dalam Kresna maupun Stroke ini ya sebenarnya sama-sama suatu yayasan bergerak di bidang sosial di komunitas gitu ya. Jadi saya kira kalau ini kita sangat paham, sadari tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri gitu ya. Dan bisa bekerja sendiri-sendiri, tapi kalau kita kolaborasi pasti akan membangun hasil yang lebih besar begitu ya. Dan itu yang kita kerjakan. Selain sebenarnya saya sebenarnya juga ikut melahirkan Kresna gitu. Yang kedua saya masih menjadi pembina di Kresna juga. Jadi saya kira ini tidak hanya sekedar masih ada latar belakang begitu, tapi secara peran organisasi ini memang kita harus bersama-sama berkolaborasi, berintegrasi untuk sama-sama terjun pada masyarakat. Kalau di sini stroker gitu ya, dan kami adalah antara stroker dan orang yang tim medis, kemudian orang yang sehat gitu ya, stakeholder dan seterusnya gitu. Jadi saya kira ya kita harus bersama-sama, kita harus terus kolaborasi antara Kresna dan Stroke dan mungkin yang lain juga begitu. Saya kira itu Pak Andreas ya. Keren. Mas. Oke. Ada tambahan. Saya ingin nambahkan tadi sudah disampaikan. Ini sutradara ini udah kasih waktu nih soalnya. Ini harus diperpanjang. Tadi sudah banyak disampaikan dari tugas Pak Suhadi juga dari Kresna. Jadi stroke ini unik, beda dengan penyakit yang lain. Kalau penyakit yang lain, kanker misalnya begitu diobati bisa sembuh. Stroke nggak ada obatnya Mas. Coba cari gimana? Dirasain sendiri sekarang Mas. Obat itu sifatnya adalah penunjang. Penunjang untuk kondisinya semakin bagus. Harus dipahami bahwa yang utama itu kesehatan darah. Nah, di luar sana banyak orang yang sebelumnya sehat, informasi stroke ini dianggap sebagai sesuatu, aku baik-baik saja, nggak akan mengenai aku lah, walaupun ada keluarganya misalnya secara genetik
bapaknya, ibunya. Itu katanya secara genetik. Itu dua hal, genetik iya, lingkungan iya. Bapaknya kena stroke karena makanannya enak, anaknya makan enak juga. Bisa begitu. Nah, stroke ini begitu sudah terjadi, banyak hal yang membuat drop itu dari sisi mental, fisiknya pasti terganggu, ya. Kemudian bahkan ekonominya terganggu. Kalau ekonomi terganggu, kualitas hidupnya dia beserta keluarganya juga akan terganggu. Nah, ini yang tidak tersentuh gitu ya. Makanya Krishna ini komunitasnya adalah awalnya orang stroke, kumpulan orang stroke dari WA cerita kamu gimana pengobatannya, kamu latihan apa, begitu dan sebagainya. Nah, kemudian kita di Krishna ini awalnya ya orang stroke, nggak ada ahlinya ini. Iya, ahlinya berdasarkan pengalaman saya terapi di sana, saya ke dokter di sana. Gitu kan. Nah, akhirnya kita menggait para medis, ya, terapis dan lain sebagainya sehingga kualitas dari informasi di grup itu semakin bagus. Begitu ini semakin bagus, banyak stroker yang mendapatkan kemanfaatan. Akhirnya kita melanjut langkahnya ini bukan hanya sekedar grup WA, tetapi masuk ke yayasan, ada legalitasnya. Kalau sudah yayasan, gerak kita banyak mas. Ya, termasuk yang tadi disampaikan dokter, bisa connect dengan rumah sakit, bisa connect dengan BPJS, bisa connect dengan dokter atau komunitas yang sejenis juga. Sehingga harapannya adalah pertama orang yang sudah stroke jangan stroke terulang karena mendapatkan informasinya belus. Karena stroke ini biasanya berulang. Prestasi adalah tidak berulang, itu pertama. Yang kedua pemulihan fisik. Target fisiknya mendekati dari sebelum kena stroke dulu. Kemudian bagaimana dengan ekonominya, terdampak atau tidak? Kalau yang terdampak, kita juga ada nih kegiatan di dalam Krishna. Kalau Anda penasaran, nah masuklah di dalam Krishna. Wah, di dalam nanti ya teman-teman nanti. Ya. Terus kemudian juga ada pemulihan mental. Jadi bukan hanya sekedar, karena kalau orang sendiri, stroke sendiri, itu seperti terisolasi. Menyendiri. Dia harus ada komunitas. Dan komunitas yang positif. Salah satunya adalah Krishna. Nah, kemudian Krishna berkolaborasi dengan stroke ini. Saya sama dengan sampean, nggak ngerti apa itu stroke ini. Wah, ini ternyata isinya orang-orang hebat semua, dokter, para medis, neurolog, macam-macam di situ. Di situ ada ilmunya. Nah, kita harus mendapatkan ilmu dari sana. Silakan datang di Kamisan. Dokter, saya izin nanti ditulis ya, Kamisan linknya boleh itu ya? Silahkan, boleh. Ya, kami memang banyak yang bertanya, gimana sih cara masuk bisa ikut, gimana? Semakin rutin mengikuti Kamisan, bukan hanya untuk stroker loh ya. Untuk orang sehat. Orang sehat yang peduli dengan stroke atau yang jangan sampai kena stroke lah begitu. Apa sih kiat-kiatnya tuh? Baik, terima kasih loh. Terima kasih Pak Dokter Tugas. Pak Dokter. Ya. Banyak saya. Gampang aja lah. Dokter tugas lagi bertugas. Yang gampang aja. Terima kasih Pak Suhadi. Terima kasih, tetap bahagia. Pak Sama-sama. Yoyo, Sekretaris Krishna, dan Pak Dokter Tugas tadi pembina Krishna. Iya. Oke, subscriber dan viewer stroker harus bahagia. Malam hari ini bicara tentang apa itu ya stroke. Nanti juga ada acara apa namanya? Kamisan. Ya. Keren banget. Saya pernah ikut, keren banget. Nanti kita tulis di bawah ini. Oke. Ya, tentu saja salam stroker harus Bahagia. Ya.